I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye. Chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Project P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Anjungan Jawa Timur. Nama proyek kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuan kita kesini adalah untuk mengenal lebih dalam budaya Jawa Timur serta mengonfirmasi beberapa stereotip yang sering dikaitkan dengan masyarakatnya. Jadi ayo kita mulai perjalanan ini. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami tiba di TMII pada pukul 9. Kami langsung menuju ke Anjungan Jawa Timur untuk melihat dan belajar lebih banyak tentang budaya dan adat istiadat yang ada di sana. Anjungan Jawa Timur ini ternyata salah satu anjungan yang sudah ada sebelum Taman Mini Indonesia Indah diresmikan. Dibangun dalam waktu 39 hari dengan 500 pekerja. Rumah adat di sini bukan replika, tapi benar-benar dipindahkan dari daerah asalnya, lalu dipasang ulang dengan fondasi baru. Di Anjungan Jawa Timur, kami bertemu dengan pemandu bernama Rifki Ali. Beliau menjelaskan kepada kami berbagai hal menarik tentang anjungan ini, mulai dari rumah adat, pakaian tradisional, hingga kisah unik tentang makam yang ada di sini. Di sini juga terdapat perahu sampan Madura yang berwarna mencolok. Warna-warni ini digunakan agar mudah dibedakan dengan perahu dari daerah lain. Kami melihat berbagai rumah adat seperti rumah lanjang dari Madura yang memiliki banyak teras sebagai simbol keharmonisan keluarga. Ada juga rumah adat Sentong Pancitan dan rumah adat Sumenep yang menunjukkan status sosial pemiliknya. Di dalamnya, kamar ayah dan ibu dipisahkan sebagai bentuk privasi saat menjalankan ibadah. Di sini juga ada makam seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai Bah Kuning. Konon, makam ini tidak bisa dipindahkan, sehingga tetap dijaga di tempat ini. Bahkan, ada pohon besar yang dipercaya sebagai pelindung tempat peristirahatan terakhir beliau. Salah satu stereotip yang sering kita dengar adalah orang Madura itu keras kepala dan gampang tersinggung. Nah, kita langsung konfirmasi ke pemandu yang ada di sini. Ternyata mereka bisa tersinggung kalau yang dibahas menyangkut keluarga atau etnis mereka. Contohnya, dalam konflik Sampit dulu awalnya hanya masalah individu, tapi berkembang menjadi konflik antar etnis karena kuatnya solidaritas orang Madura. Kita sering dengar kalau orang Madura itu kasar, tapi sebenarnya ini lebih ke gaya bahasa mereka yang tegas dan lugas. Apalagi sebagai pelaut, mereka punya mental bertahan hidup yang kuat yang mungkin bagi orang lain terlihat keras. Ngomong-ngomong soal budaya bertahan hidup, orang Madura juga dikenal sebagai perantau dan pembisnis ulung. Mereka punya prinsip, lebih baik gagal di perantauan daripada pulang dengan tangan kosong. Gak heran, banyak yang sukses di tanah rantau. Stereotip lain adalah tradisi carok yang sering dikaitkan dengan kekerasan. Tapi ternyata carok bukan sekedar duel pakai celurit, melainkan bentuk pembelaan harga diri. Meski sekarang sudah jarang terjadi, budaya ini tetap menjadi bagian dari sejarah mereka. Dan yang unik, mereka juga punya tradisi karapan sapi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ini menunjukkan semangat kompetitif mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa stereotip terhadap suatu kelompok masyarakat itu selalu punya akar sejarah dan budaya, tapi gak bisa dipukul rata ke semua orang. Setiap daerah punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Yang penting kita harus menghargai perbedaan dan tidak langsung menilai hanya dari apa yang kita dengar. Kunjungan ini benar-benar membuka wawasan kita tentang budaya Jawa Timur dan Madura. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, sekian saja vlog dari kita hari ini. Semoga bisa berjumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.